Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Makasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini the hidden truth ya. Soalnya nggak ada yang bilang maunya hari ini apa. Jadi ya udah sama aja sama si Aries kemarin, jadi the hidden truth gitu. Terus ada yang ngingetin tentang Merkuri retrograde tanggal 9. Iya, tapi kan masih lama ya. Nggak usah pikirin Merkuri retrograde-nya kayak gimana, lanjutkan hidup berbahagia dan ya nggak usah mikirin yang aneh-aneh Virgo ya. Soalnya kalau kepikiran kayak aduh full moon duluan tuh baru baru Merkuri retrograde. Aduh Merkuri retrograde nanti jadi apa ya? Jadi pikirannya tuh ke arah situ and then menimbulkan semacam apa ya jadinya bilangnya tuh tertrigger kali ya. Wih, nanti Merkuri. Soalnya saya punya teman ya bukan temen juga sih, atasan sih sebenarnya, tapi jadi kayak teman dulu di zaman di Freeport itu. Dia tuh kalau Mercury retrograde sama full moon langsung bad mood gitu. Saya bilang sih ya ampun, karena terlalu mikirin kali ya. Oke, anyway, gak usah dipikirin ya Virgo ya, mau Mercury retrograde ke mau full moon ke ada ngaruhnya. Iya ada ngaruhnya, tapi nggak pada setiap orang kok, ada yang nggak kena juga kok gitu ya. Oke, so mungkin nextnya aja kita ngomongin si Mercury retrograde. Tadi dia GR diomongin mulu. Oke, Virgo. Nah, kalau tanggal 9 Mercury retrograde berarti selama perjalanan saya ke Jakarta itu pas Mercury retrograde ya. Saya ke Jakarta. Tanggal berapa ya? Pokoknya tanggal-tanggal itu dah, masih minggu depannya lagi ya, minggu depannya lagi. Oke. Anyway, Virgo, the hidden truth yang pertama, kenapa kartunya terbalik, but it's okay kalau ini terbalik. Ya, Page of Cups-nya terbalik, my dear Virgo. Ini seperti beberapa omongan atau berita atau apapun yang berhubungan dengan Virgo dan lingkungannya itu mulai mereda kali ya. Mulai, ini terbalik soalnya kartunya, mulai ya udah nggak terlalu seperti kemarin-kemarin gitu. Beberapa Virgo juga mengakui bahwa dar-der-dor di pekerjaan, di relasi, rekan kerja dan lain sebagainya, atau bukan rekan kerja aja tapi ya beberapa orang yang berelasi dengan kalian, nggak cuma di pekerjaan tentu saja ya kan. Ya mungkin ada sedikit banyak drama, ada sedikit banyak ya gitulah ya, relasi yang gimana gitu, itu udah mulai mereda ya. Ini the hidden truth-nya bagus sih, ini timeless ya, jadi bisa terjadi kapan aja. Mereda bukan berarti tidak ada, karena bisa aja triggernya muncul kembali. Kalaupun kalian Virgo nggak terimbas Mercury retrograde, bisa aja orang tersebut yang berelasi dengan kalian yang terimbas, ya kan? Tuh, kalau di sini gambarnya orang lagi ini main pedang ya. Lagi Two of Swords ini, tapi sebenarnya Two of Swords bukan tentang orang yang lagi perang gitu ya. Berkelahi pakai pedang, enggak sih. Ini penggambaran di kartu yang ini memang seperti ini. Tapi sebenarnya Two of Swords itu seperti di persimpangan ya. Siapa yang di persimpangan? Virgo kah? Orang tersebut kah? Ya bisa Virgo, bisa orang tersebut, atau orang-orang yang nggak cuma satu kan berarti, atau dua-duanya gitu. Memang berada di pemikiran yang ini harus bagaimana ya, mungkin sudah terlanjur terjadi sebuah hal yang ya itu tadi dar-der-dor gitu ya, baik di rekan kerja, baik di rekan di luar pekerjaan gitu. Akhirnya sama-sama mikir ini nanti bagaimana gitu. Biasanya kan gitu ya, udah kejadian baru mikir deh gimana nih gitu kan. Ya tapi buat saya enggak, bukan sesuatu yang besar, karena tetap aja segala permasalahan bisa diselesaikan ya. Kalau teman kerja saya ada yang ekstrim banget, dia bilangnya gini, bukan masalah
kalau masih bisa dibayar dengan uang gitu. Saya suka ngetawain cara dia berpikir, tapi setelah dipikir-pikir, bener juga. Dia bilang gini, itu bukan permasalahan kalau masih bisa dibayar dengan uang, itu namanya pembayaran. Ya maksudnya gini, ya di pekerjaan kan misalnya ada permasalahan yang ruwet ya, ini misalnya ada yang komplain, ada yang rusak, ada yang apa. Nah, selama itu masih bisa dibayarkan dengan uang, ya kan, ya, misalnya dilakukan perbaikan kayak gitu ya, atau kalau misalnya orang yang komplain itu bisa kita refund atau dikasih sesuatu yang untuk membayar supaya dia marahnya mereda. Jadi itu bukan masalah katanya gitu. Kecuali ada hal yang benar-benar kita nggak bisa ngeluarin duit berapapun itu tidak bisa selesai. Nah itu yang dinamakan masalah. Menurut rekan kerja saya itu dia Leo. Ya saya dikelilingin Leo banyak soalnya. Virgo nggak ada di kantor saya sendirian. Oke, so ya benar juga sih in a way ya. Jangan anggap permasalahan kalau itu masih bisa dibayar dengan uang katanya gitu ya. Oke, so tapi kan di sini sih yang saya lihat lebih kepada relasi ya, lebih pada hubungan. Kalau hubungan nggak bisa dibayar dengan uang kali ya. Tapi bisa juga, misalnya kalian punya relasi yang buruk dengan seseorang, terus kalian ingin berbaik-baik sama dia atau dia yang ingin berbaik-baik dengan kalian, terus bilang gini, saya traktir es krim yuk, saya traktir kopi yuk, kan duit juga tuh ya ujung-ujungnya. Oke. Anyway, di kartu yang ini ada Two of Pentacles tuh lagi option ya kan, saya bilang banyak opsi ya, banyak opsi, banyak pilihan dan juga bisa diseimbangkan. Jadi nggak perlu terlalu risau jika mempunyai permasalahan dengan relasi gitu ya, banyak opsi. Kalau bisa dibayar masih masih tenang-tenang aja gitu ya. Oke, ini ada kartunya nyempil sendiri. Oke, saya ambil aja. Ada Queen of Cups di sini. The hidden truth-nya adalah banyak sekali bantuan dari semesta, bantuan dari diri kalian sendiri, bantuan dari sekeliling kalian untuk apapun yang menjadi permasalahan, yang kata teman saya bukan masalah selama masih bisa dibayar. Oke, di kehidupan kalian ya, baik itu relasi maupun apalagi. Coba saya mau lihat apa lagi ya, selain relasi ada lagi nggak yang lain? Oke, masih di relasi kayaknya ini ya. Knight of Salisnya terbalik, masih di relasi nih. Lebih ke sesuatu yang tidak nyata ya. Kalau ya, sesuatu yang nyata tuh kan kayak apa ya, permasalahan yang ada kerusakan, ada apa gitu yang berhubungan dengan material things yang harus diperbaiki. Tapi kalau relasi kan beda ya sama memperbaiki barang gitu ya. Emang belum beberapa hal masih belum dapat kesepakatan sih ya, karena masih mencari-cari nih jalan tengahnya nih gimana gitu antara kalian dengan si pihak tersebut gitu. Tapi ya saya nggak ngelihat ada sesuatu hal yang besar terus kemudian ini akan makin membesar, enggak ya. Untuk kemarin Virgo yang bilang iya mbak bener nih, ya, ada berapa tuh yang bilang kayak gitu, nggak usah dikhawatirin. Mungkin ada juga yang silent aja ya, nggak mau komen, cuma dalam hati bilang oh gitu. Ya nggak usah khawatir sayang. Possibility tadi opsi, sekarang possibility ya kan. Seven of Cups, iya ini cup semua nih, emang hubungannya dengan emosi cinta juga sih, tapi secara perasaan dan emosi gitu ya, bukan something yang ya sesuatu pokoknya ini yang berhubungan dengan emosi lah ya. Ada banyak opsi, ada banyak possibility, makanya saya bilang nggak usah khawatir, itu masih bisa dijaga, itu masih bisa di maintain lagi atau diperbaiki lagi gitu, serusak apapun. Tapi kalau kalian bilang, "Ya Mbak, ini urusannya dengan percintaan, si dianya sudah selingkuh misalnya gitu." Ya ampun itu timeline short TikTok, kemudian IG saya tuh isinya kan perselingkuhan mulu. Ini apa nih, ada apa dengan dunia ya? Semoga kalian tidak terlibat yang kayak gitu-gitu ya, apalagi jadi pelakunya gitu. Kalau jadi korbannya
Wah itu saya nggak bisa ngomong. Oke, ya karena sudah pernah berada di situ juga. Oke, the judgment-nya terbalik. Oke, the hidden truth yang ketiga adalah beberapa dari Virgo ini saya ngelihatnya si Virgonya ketika berada di sebuah permasalahan, halang rintangan gitu, cenderung melihat siapa yang salah gitu. Ya itu wajar, sebagai manusia saya juga seperti itu, akan tetapi, ini akan tetapi, tapinya bisa saja sebenarnya kitalah yang emang ada andil di situ. Jadi lebih baik memang kita introspeksi, karena ya the judgment tuh introspeksi ya, introspeksi diri atau ya ngelihatlah diri kita sendiri. Kita nggak bisa kan memperbaiki kekurangan orang, tapi memperbaiki kekurangan kita bisa gitu. Jadi ya the hidden truth yang selanjutnya itu adalah ya kitanya sendiri yang mawas diri gitu ya. Halangannya apa? Dia ke flip sendiri nih. Oke, Three of Pentacles. Ini kalau saya bilang ini Bu, ya sedikit banyak halangan, bukan halangan, terserah lah ya gimana menanggapinya, tapi ini hubungannya dengan apa yang menjadi goal kalian, visi kalian di kehidupan, misi kalian, karena saya yakin dan percaya each and everybody, setiap individu kalian itu punya misi sendiri, visi sendiri di dunia ini gitu. Apapun visi misinya, ya itu harus jalan dengan jalan hidup, itu satu. Yang kedua, harus baik untuk diri sendiri dan sekitar. Makanya perlu mawas diri itu tadi ya, the judgment-nya, karena masih terbalik gitu. Ujung-ujungnya apakah ada kebaikan di depan sana ketika kalian sudah berhasil, misalnya harus merubah diri, harus mawas diri dan lain sebagainya, ujung-ujungnya lost, kehilangan. Kenapa jadi lost Mbak Lucy? Kok jelek? Nggak jelek sayang. Kalau yang hilang adalah sifat buruk, kan nggak apa-apa, itu justru bagus. Apapun yang menjadi kehilangan menurut saya sih bagus-bagus aja, selama memang itu harus hilang di hidup kalian. Karena kalau dipegangin terus selama tapi harusnya itu harus udah pergi, harusnya udah hilang, tapi dipegangin terus sama si Virgonya. Jangan Mbak, masih sayang, di eman-eman. Justru harus hilang malah ya, yang buruk-buruk, yang udah nggak perlu lagi ada di hidup kalian, memang harus hilang. Wait, beberapa Virgo kehilangan kepercayaan diri, jangan ya. Kadang-kadang saya juga merasa seperti itu, kayak apa sih life purpose saya gitu. Jadi agak kok gini amat hidup. Nah kalau kayak gitu langsung nggak boleh. Ayo kita semangat lagi Virgo. Oke, the hidden truth yang keempat adalah the strength. Apa kekuatan? Tadi saya baru bilang tentang Leo, si Leonya muncul ya. Ini si kartunya Leo. Oke, kekuatan, justru kekuatan dalam diri kalian yang akan membuat diri kalian bisa menghadapi segalanya. Kalau kalian bilang nggak kuat, itu kalian yang membuat diri kalian gak kuat, padahal ada kekuatan ya. Ada kekuatan di dalam diri kalian menghadapi apapun yang menjadi permasalahan di kehidupan gitu. Kecuali kalian yang selalu bilang, iya Mbak, saya selalu sial, saya selalu ini, saya selalu itu yang jelek-jelek. Nah itu namanya kalian justru melemahkan diri sendiri, padahal kalian punya kekuatan itu. Gitu sih ya. Terus the hidden truth-nya adalah kalian tetap akan kuat menghadapi ini, bahkan ketika ditinggalkan. Eight of Cups ya. Bahkan ketika seseorang atau apapun itu yang menurut kalian jangan pergi dong, tapi ternyata memang harus pergi, harus terhilang. Ya jadi memang intinya ada yang akan terhilang di dalam kehidupannya Virgo, tapi bukan sesuatu yang memang harus tetap menetap. Jadi memang udah harus pergi ya, memang harus udah hilang gitu. Dan resilience ya, Queen of Swords ya.
tenang aja. Justru setelah darder dor war wer wornya itu membuat sesuatu itu hilang dari hidup kalian, justru akan ada ketenangan. Justru akan ada ketenangan gitu. Kalau kalian bilang nggak mungkin. Setiap kali kita bilang nggak mungkin dan itu dibaca oleh semesta sebagai sesuatu hal yang memang nggak mungkin. Setiap kita bilang iya nih kita selalu sial, itu dibaca oleh semesta sebagai konfirmasi bahwa memang kalian maunya sial mulu, ngerti? Jadi tiap kali kalian bicara apapun itu akan ditangkap oleh diri kalian dan semesta, karena kita juga bagian dari semesta, sebagai konfirmasi gitu. Jadi ya kalau bilang tidak, saya kuat, saya bisa melalui ini gitu. Nah, itu akan dibaca sebagai konfirmasi bahwa memang kalian kuat dan bisa. Gampang nggak? Enggak. Saya nggak pernah bilang segala sesuatunya tuh gampang. Permasalahan kalian isi pisi, masalah saya yang paling berat. Nggak pernah gitu. Setiap masalah apapun itu terasa akan berat oleh yang mengalaminya. Apalagi kalau saya bilang tadi tentang loss, kehilangan, ditinggalkan, meninggalkan, ya kan? Apapun itu ya, nggak harus sebuah relasi yang buruk, relasi yang toksik. Ada juga relasi yang baik, tapi memang harus ditinggalkan. Tapi gimana dong? Ya. Oke, yang terlihat di sini sih sebenarnya ketenangan Virgo dibutuhkan, dan itu memang bisa, dan diharapkan bacaan ini lebih menguatkan kalian ketika kalian berada di posisi yang gak enak itu, gitu ya. Kartu terakhir, kartu terakhir. Lagi, iya sama. Meninggalkan, ditinggalkan, kan sama tuh sama kartu yang itu tadi. Ya, emang. Jadi judul bacaan kali ini ya ini, ya. Dan sekali lagi, itu tidak akan membuat kalian lemah, tidak kuat. No, justru sebaliknya, kehidupan kalian akan jauh lebih baik. The hierophant-nya terbalik. Kalau kalian melihat bahwa semesta sedang tidak berada di sisi kalian, nggak usah berpikir kayak gitu. Kadang-kadang memang harus seperti itu, karena kalianlah yang diberi pilihan untuk bagaimana pilihan. Tadi kan banyak ya, opsi apalagi tuh, opsi, possibility, ya kan, banyak kesempatan juga dikasih ke kalian gitu kan, supaya kalian yang memilih dan menentukan hidup kalian sendiri. Terus ada yang protes, enggak mbak, kan kita jalan hidupnya udah ditentukan sama Sang Pencipta. Bener banget. Tapi apakah kalian setiap pagi ketika bangun, terus kalian mendengar sebuah suara atau ada tulisan di depan kalian bilang, hari ini harus begini, begini, begini? Enggak juga kan. Kalian yang menentukan, hari ini saya mau pakai baju biru garis-garis deh, hari ini saya mau pakai baju hitam deh, hari ini saya mau apa gitu. Kan kalian yang tetap menentukan, ya kan? Sesuai jalan hidup ya, tapi tetap aja kita yang ngejalanin kan. Nih kartu terakhir nih. Sword lagi, aduh. Kalau nggak cup, sword, aduh. Ada yang pentacles-nya juga. Restriction ini berlaku untuk itu tadi yang saya bilang, ketika kalian udah melepaskan sesuatu, dilepas atau melepaskan, ditinggal atau meninggalkan, dan akhirnya tolong diberi batasan, restriction, diberi batasan untuk tidak lagi membuat itu datang kembali gitu. Jadi memang ini kejadiannya di bacaan yang ini adalah pilihan hidup, kemudian apa yang akan terjadi di hidup kalian apapun itu, tetap kalian akan diberi kekuatan, diberikan pilihan, diberikan possibility, ya kan? Ya bukan sesuatu yang mandek ya, apapun itu bukan sesuatu yang mandek. Life must go on. Hidup akan terus berlanjut sedemikian rupa, ya. Oke, sekarang tanyakan satu hal tentang cinta, satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis sehubungan dengan The Hidden Truth yang saya barusan baca ya. Cinta, karir, keuangan, dan bisnis. Ups, ini ada kartu pada jatuh. Cinta, yes. Jawabannya cuma yes or no ya.
Karir keuangan dan bisnis even better. Yes, yes, yes. Soalnya nih absolute yes nih. Ini adalah the sun. Karir keuangan dan bisnis masih bisa diokein dan percintaan juga oke. So, apa yang perlu dikhawatirkan? Hidup tetap berlanjut ya, my dear. Kalaupun ada yang harus hilang, terhilang, dihilangkan, ditinggalkan, meninggalkan. Karena bacaannya kayak gitu ya. Tapi kan tetap ada kekuatan. Gitu ya, kalau ini resonate untuk kalian. Saya doakan yang terbaik untuk kalian semua, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Saya nggak tahu apakah di Jumat saya bisa bikin. Jumat ini saya sibuk nggak sih? Ya nggak jadi ke Ubud, berarti mungkin bisa ya, mungkin bisa. Tetap semangat my dear Virgo, salam light angel and love and bye-bye.